Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, jadi kita mulai dengan bahasan sedikit mengenai nafs ya. Jadi ya kemarin kita sudah singgung bahwa nafs ini ya punya lapisan-lapisan ya, ada lapisan-lapisan, dan lapisan yang paling tinggi ini adalah roh ya. Kemudian di sini di bawah roh ada qalb dan ada akal. Nah, terus di bawah sini ada waham, ada khayal, ada indra, kemudian ada syahwat atau potensi hayawan, dan ada potensi amarah. Nah, daerah sini mulai waham ke bawah ini adalah daerah hewan ya. Ya, jadi kalau kita mengaktifkan daerah sini, itu artinya kita menguatkan atau mengaktifkan sisi hayawani kita. Dan sisi manusia itu di mana? Manusia itu dari akal ke kalbu dan roh. Roh ini adalah lapisan dalam nafs yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya ada qalb, ini kita kira-kira yang merasa, mencintai dan seterusnya ini. Kemudian akal ini yang bagian yang rasional atau ilmu-ilmu atau ya daerah-daerah ilmu itu adanya di akal. Nah, tentunya akal ini adalah lapisan yang paling rendah ya, masih jauh dari roh. Jadi kalau kita misalkan belajar ini itu mengenai kebaikan kah, mengenai apa, atau mengenai akidah, ini baru di sisi akal ya, jadi di sisi paling rendah. Jadi efeknya pada kesempurnaan roh itu masih jauh ya, masih jauh. Nah, supaya pemahaman akal ini menjadi sesuatu yang menjadi terdeposisi atau menjadi ada bekasnya yang lebih kuat pada roh ya, ini harus disertai dengan amal ya. Dari amal, jadi dari sini, nah ini melalui perenungan, melalui perenungan, dan selanjutnya dengan amal dan dengan latihan-latihan nanti mungkin akan menuju roh. Nah, di antara jadi di antara salah satu cara untuk mengubah pengetahuan kita ya, ilmu-ilmu akidah kita ya, ilmu-ilmu kita mengenai Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suatu kedekatan dengan Allah taala, itu adalah dengan zikir ya. Zikir, tasbih dan seterusnya ya. Zikir ya, zikir itu adalah punya dua makna. Yang pertama menyebut Allah dengan lisan, yang kedua mengingat Allah dalam qalbu. Nah, kalau menyebut Allah dengan lisan ini ya mungkin levelnya itu masih di level fisik, atau mungkin katakanlah agak level terdekat ya, mungkin di sisi hayawani kita ya. Nah, untuk menjadi qalbu, nah ini harus melalui harus dimulai paling tidak dengan kehadiran qalbu ketika melakukan zikir. Nah, nanti pertama-tama mungkin awal-awal zikir itu mulai dengan lisan kita. Jadi qalbu kita ini seperti anak kecil ya. Jadi kalau supaya dia bisa bicara itu kayak di drill gitu ya, di drill. Nah, di drill itu harus pelan-pelan
tidak bisa didrill terlalu kuat. Nah, nanti mental, jadi jenuh dan nanti malah efeknya negatif. Jadi agama ini suatu yang manis, kalau nggak salah Imam Khomeini itu ya. Jadi pemaksaan itu akan membuat agama itu menjadi jenuh, membuat kejenuhan ya. Pikir juga begitu. Jadi kalau dipaksakan akan mendatangkan kejenuhan. Jadi mulai bertahap. Jadi harus dilatih. Jadi zikir itu kalau masih di lisan ya itu mungkin nggak terlalu ngefek ya terhadap tadi roh tadi itu. Nah, supaya dia ngefek tadi itu harus diasari dengan kehadiran kolbu. Nah, nanti akan mengaktifkan sisi roh. Ya, kira-kira begitu. Jadi lama-lama. Nah, nanti kalau kolbunya itu sudah sudah bisa berzikir ya, sudah aktif kalbunya. Nah, nanti kolbu ini akan mendorong lisan untuk berzikir. Jadi ini kedua ini saling mempengaruhi. Ya, macam-macam zikir. Nah, diantaranya mungkin jadi zikir ini supaya ini harus dilakukan yang banyak, tapi ya tadi harus disertai dengan disertai dengan kehadiran kalbu itu ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah dengan padanya pada waktu pagi dan siang. Aqimis sholata li dzikri misalkan ya ada. Dan katanya sebaik-baik zikir itu adalah sholat ya, makanya dengan memperbanyak sholat ya, khususnya sholat malam ya harus dilatih walaupun dikit-dikit supaya supaya tadi itu pelan-pelan roh kita itu tidak kering ya, tidak ini. Nah, kalau masih muda itu masih lunak ya, masih mudah dibentuk. Nah, kalau sudah berumur itu agak susah ya. Jadi kalau jangan ditunda-tunda untuk melatih roh kita ini sebelum mengeras sebelum terlalu cenderung ke hal-hal yang di luar Allah Subhanahu wa taala, nanti jadi tambah sulit ya. Ya, terus kemudian di antara zikir itu juga ada tasbih. Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak ya. Dari mana datangnya ini? Datangnya sifat-sifat jadi datangnya sifat-sifat yang tidak layak yang kita persepsi ya, yang kita terapkan, kita atributan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya ya dari macam-macam, dari kesibukan kita, dari dosa-dosa kita misalkan. Gimana dosa itu bisa membuat kita tidak mensucikan Allah? Ya dari dosa itu misalkan kita katakanlah ya sudah yang pernah disebut ya, misalkan katakanlah pelit kita kurang sedekah misalkan. Nah, itu menyebabkan kita juga mempersepsikan Allah itu juga begitu. Allah itu pelit, katakan begitu. Nah, jadi kita dalam berakhlak itu harus berusaha untuk mempunyai sinergia ya, sebanyak mungkin mempunyai keserupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adil, dengan apa gitu. Nah, nanti kita akan lebih mudah mensucikan Allah. Ya, selain itu mungkin ya sebenarnya mungkin cinta dunia ya, kurangnya merenung misalkan ya. Ya misalkan katakanlah kenapa Allah misalkan mendapatkan bencana, mendatangkan penyakit dan seterusnya. Nah, itu ya bisa dilihat dengan merenung ya, bahwa dengan hal-hal ini itu misalkan maka ada hikmahnya dan seterusnya. Jadi kita tidak mempersepsi hal-hal itu dari dengan kacamata egoisme ya, tapi dengan kacamata maslahat yang lebih luas. Nah, itu akan membantu kita untuk
mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya seringkali memang kita ini sehari-hari secara tidak sadar kalau lagi lagi marah misalnya ya, kayak kesal dan seterusnya. Nah, itu ya kayak menyalahkan keadaan gitu kan. Menyalahkan keadaan itu ya secara tidak langsung kan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta keadaan. Nah, itu hal-hal yang begitu itu artinya tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya seperti itu juga yang mendatangkan kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya selain itu ya banyak hal, pokoknya akhlak-akhlak yang tidak baik itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jauh dari mengaktifkan roh. Apalagi ya misalkan ya seperti itulah. Seperti itu misalkan tidak bersyukur, tidak apalagi yang gitu-gitu tuh. Terutama juga hal yang penting itu menjauhi ujub ya. Ujub ini kalau sudah terkena ujub ya, dan ujub ini gampang sekali kayaknya ya, sejauh yang Bapak alami. Ujub ini termasuk penyakit yang gampang sekali hinggap ya, sangat mudah dan sangat mudah kita merasa punya sesuatu ya, merasa sudah berbuat baik, merasa punya sesuatu. Nah, kalau kita sudah merasa punya sesuatu, percayalah bahwa sekejap itu pula zikir kita itu akan hilang ya. Kekhusyuan kita itu kalau lagi sholat misalkan, itu akan dengan mudah sholat kita itu, khusyuk kita itu hilang. Kalau kita sudah merasa merasa punya sesuatu, merasa ujub, punya amal baik atau punya sesuatu, punya harta katakan, atau punya apa yang gitu-gitu, dengan mudah rasa penghambaan kita itu akan hilang. Nah, maka kita harus mengawasi diri kita, jiwa kita ya, karena yang bisa itu cuma kita sendiri ya. Jadi yang bisa menjadi dokter bagi jiwa kita itu cuma kita sendiri, nggak ada yang lain ya. Setelah itu memang ya tentu saja secara konsisten ya mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Katakan ya Allah, misalnya agak sulit sekali menghindari ujub misalkan ya, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari semua ya penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit jiwa. Dan itu memang selain itu ya harus tahu ya penyakit-penyakit jiwa itu apa saja. Nah, memang supaya itu ya memang harus belajar akhlak ya, karena supaya tahu penyakit jiwa dan cara mengobatinya aja. Kadang-kadang kita seringkali juga dalam ya sehari-hari kita mempersepsi penyakit jiwa itu kadang-kadang karena kita nggak tahu, kita anggap sebagai kesempurnaan dan kita pelihara. Kita anggap itu suatu kebaikan, kesempurnaan ya, alih-alih kita hilangkan malah kita pelihara, kita perbesar, kita begitu ya. Nah, akhirnya ya sudah ya kita akan terjadi kerugian dunia dan akhirat ya. Ujub ini sangat merusak kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi harus diawasi ya, kira-kira itu. Ya, jadi ini kita ada doa dari Sayyidah Zahra ya. La takilni la nafsi tarfatain. Jadi memang zikir ini punya manfaat seperti itu ya. Punya manfaat yang banyak. Ya. Baik ya, kita lanjutkan dengan kajian Bidayatul Hikmah. Ya kita sampai pasal ke-6 ya.
Al-Faslus Sadis, pasal sadis ke-6. Fi ma yatahassasu bihil wujud, tentang apa-apa yang yatahassasu itu khas ya, khas atau khusus. Ya, khusus di sini bisa diterjemahkan kira-kira mengindividuasi ya. Mengindividuasi atau mengkhususkan wujud ya. Kalau di Ustadz Adlan ini diterjemahkan sebagai mengindividuasi. Jadi setelah kita memahami wujud itu tasykik, bergradasi, terus kalau Ustadz Adlani menerjemahkannya dengan mempartikularisasi, khususkan. Kalau Al-Fitsair menerjemahkan pembeda wujud. Ya itulah maknanya kira-kira lebih begitu ya. Yang mempartikularisasi wujud, mengindividuasi wujud atau yang mengkhususkan wujud, ya tahassasu. Ya. Terus tahassusul wujud, tahassusil wujud, tahassusil wujud. Bagaimana? Biwujud biwajhin salasa. Ya, wujud dipartikularisasi dengan 3 hal, atau wujud terpartikularisasi dalam 3 aspek, 3 hal. Ahaduhuma, ya, nomor 1 ini salah satunya kalau terjemahan letterlocknya ya. Ahaduha bukan ahaduhuma. Satu di antaranya ahaduha tahassusil ya, tahassusu haqiqatuhul wahidatil asilati binafsi dzatiha al-qaimatu bidatiha. Ya. Pertama, bahwa wujud itu terpartikularisasi ya. Partikularisasi hakikat wujud yang tunggal dan asil dan hakiki dengan perantaraan zatnya sendiri, ada dengan sendirinya. Hakikatul wahidati dengan jadi wujud terkhususkan ya. Ya dikenal lah kira-kira begitu ya. Dengan hakikat yang satu, itu sudah ya di pasal sebelumnya. Dengan hakikat yang satu, yang asil tadi yang punya efek ya, yang hakiki, binafsi dzatiha dengan dirinya, bentaraan zatnya sendiri, al-qaimatu bidzatiha yang qaimah itu secara bahasa artinya berdiri ya, berdiri sendiri. Maksudnya di sini adalah ada dengan sendirinya ya. Ini kayak sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang qaimatu bidzatiha itu gimana ya, Allah sebetulnya. Jadi ini sebetulnya membicarakan sudah dekat-dekat dengan Allah. Jadi kita bicara wujud itu dengan segera kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mau nggak mau kalau kita bicara wujud ya, mau nggak mau kita akan bicara Allah Subhanahu wa taala.
ya. Jadi wujud terbagi dengan sifatnya yang tunggal, hasil berefek ya, punya akibat, punya sesuatu, bisa memberikan sesuatu ya, dan hakiki dengan binafsi dzatiyah, dengan dirinya sendiri, al-qaimatun dzatiyah, dan dia ada dengan diri sendirinya. Ini kalau terjemahannya Ustadz Arlani, qaimatun dzatiyah. Kalau saya menerjemahkan dengan dengan apa itu? Ya itu ya, pakai kementerian aja. Ya, terus yang kedua, tahassusu bi khususiyat maratibil khairal khariji anal maratib. Jadi ini sebetulnya kayak pengulangan dari bab sebelumnya ya. Jadi yang kedua, wujud itu terkhususkan dengan kekhususan martabatnya khairat yang tidak lepas dari maratib-maratibnya. Artinya ini yang kedua ini wujud itu adalah tasykik ya, wujud adalah sesuatu yang terbedakan pada dirinya sendiri, dan dia masih jadi partikularisasi hakikat wujud dengan penerapan karakteristik pada tingkatan-tingkatan dan tingkatan-tingkatannya, maratib-maratibnya ya. Dengan karakteristik ini ya, tingkatan yang tidak keluar dari tingkatan-tingkatan tersebut ya, dengan maratib-maratib tersebut. Terus salah suha yang ketiga, takhassusul wujud biidhofatihi ilal mahiyah. Nah ini mungkin yang baru ya. Wujud terkhususkan dengan mahiyah al-mukhtalifah az-zawati wal mukhtalifati zawati wa urudihi laha fa yakhtalifu bi ikhtilafiha bil urud. Nah ini yang ketiga ini. Jadi wujud itu diterjemahkan di sini dengan partikularisasi hakikat wujud dengan bantaran hubungannya dengan beragam mahiyah, dan macam-macam mahiyah yang memiliki zat yang berbeda-beda. Zat mahiyah, zat insan misalkan apa ya, hayawanul natik. Dan karena pengaruh hubungan ini, maka perbedaan antara kuiditas berkonsekuensi pada munculnya perbedaan pada wujud, dan perbedaan ini dinisbatkan secara aksidental pada wujud ya, secara luar. Jadi wujud itu satu, terus kemudian terasa banyak karena terpersepsi oleh akal menjadi banyak, karena akal membagi-bagi wujud itu dengan mahiyah-mahiyah ya. Jadi wujud itu satu, terus oleh akal, oh ini manusia. Jadi seperti misalkan katakanlah laut itu kan satu ya enggak, lautan itu satu. Terus akal kita ini karena kita harus pergi kemana-kemana, nggak bisa harus kita menuju sesuatu, maka laut itu kita bagi-bagi. Ada laut Atlantik, laut misalnya Pasifik, laut Hindia, laut Jawa, laut apa ya, kayak gitu. Jadi kita punya apa ya, kita punya kebutuhan untuk ini itu, mungkin juga nggak tahu asalnya apakah dari kebutuhan atau ya hasil dari keterbatasan akal kita untuk berkomunikasi atau kebutuhan atau segala macam. Maka wujud itu seolah-olah kita bagi-bagi menjadi mahiyah-mahiyah. Dan dari situ wujud terasa banyak atau dipersepsi
kayak banyak. Jadi di sini disebutkan fayahtalifu biikhtilafil bil urut. Jadi maka dia di sini diterjemahkan jadi munculnya perbedaan-perbedaan di antara wujud, dan perbedaan ini dinisbahkan secara aksidental pada wujud, jadi secara dari luar. Jadi fayahtalifu biikhtilafiha bil urut. Ya. Jadi begitu. Jadi ini poin-poinnya di 3 hal ini. Jadi poinnya adalah di sini sebetulnya. Jadi wujud ini terkhusus menjadi menjadi punya khususan karena kita kaitkan dengan mahiyah. Wa urudul wujud lil mahiyah wa subutilaha laisa min qabilil urudil maquli. Ya, partikularisasi wujud ya takhasus wa urudul wujud lil mahiyah. Jadi kalau mahiyah itu kita sifati dengan wujud ya. Wa subuti laha laisa min qabilil urudil maquli. Jadi kita dulu sudah bahas ini ya, bahwa pensifatan mahiyah dengan wujud itu sebetulnya tidak tepat lah, dulu kan sudah kita bilang ya. Jadi misalkan manusia ada. Nah ini kan persifatan yang enggak benar ya. Maksudnya begitu. Dulu sudah kita ini ya. Macam-macam urut kita sudah bahas. Dikatakan bahwa harusnya dikatakan bahwa yang ada itu adalah manusia. Karena apa? Karena tidak logis tidak logis mensifati sesuatu padahal dia belum kita tetapkan bahwa dia ada. Manusia ada. Manusia itu kan harus tetapkan bahwa manusia itu ada dulu, baru dia bisa disifati. Mensifati mahiyah dengan dengan wujud itu tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Jadi yang benar adalah yang ada itu adalah kita sebut manusia. Jadi ada dulu baru bisa disifati kan begitu. Jadi baru bisa tambahkan sifat-sifat. Jadi itu ada, terus kita bilang kita namai itu manusia. Oke. Ya, alladzi yatawaqqafu fihi subutil urudi ala subutil urud. Jadi pensifatan wujud ini kayaknya bukan terjemahnya. Ya, jadi hubungan dan penambahan wujud ya, atribusi bukanlah jenis hubungan yang antara kategori ya sebagaimana pada umumnya. Jadi di mana predikat mengatur koeksi bergantung pada keberadaan subjek, di mana keberadaan sepenuhnya bergantung pada subjek
sebelumnya predikatnya sudah eksis. Ya. Nah ini karena atribusi atau penempatan wujud pada mahiyah adalah keberadaan kuiditas melalui wujud. Jadi keberadaan mahiyah melalui wujud. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsipalitas kehakikian wujud. Jadi karena apa ya? Karena ini merupakan tawakuf fi subutil urudi ala subutil qablahu fa innal haqiqati subutil wujud lil mahiyah wa subutil mahiyah bi. Jadi ini adalah penempatan mahiyah dengan wujud. Ya. Ya, jadi kalimat itu alinea ini intinya adalah begitu ya. Jadi oleh karena yang benar itu adalah kualitas eksis dengan atau mahiyah eksis dengan perantaraan wujud. Ini dulu sudah ini ya. Jadi yang benar itu adalah tadi mahiyah eksis dengan. Jadi kalau kalimat manusia ada itu seolah-olah mengkonfirmasi sholatul mahiyah ya. Yang benar adalah yang ada itu adalah kita namakan itu manusia. Ya mungkin sampai di sini dulu. Ada komentar? Bah, bedanya bahasan yang ini sama yang pasal 4T apa? Ya ini di sini yang ini poinnya di sini di poin ketiga ini bahwa mahiyah itu terasa banyak wujud itu terasa jadi kayak banyak karena mahiyah yang bikin banyak itu mahiyah, yang bikin terasa banyak itu karena kita nggak bisa lepas pikiran kita tuh dari mahiyah. Di poin ini ya ini konsisten kan pasal ketiga dan pasal keempat. Kan wujudnya juga ada banyak. Wujudnya banyak gimana? Yang manusia kan ada banyak wujudnya, jadi ada banyak. Oh. Masing punya mahiyahnya sendiri-sendiri. Ya enggak, kita enggak mandangnya jangan begitu. Mandangnya jadi ya manusianya banyak, tapi manusia itu kan tetap manusia itu ya kalau kita melihatnya dengan kacamata kayak peripatetik ya begitu ya, manusia banyak ya, tapi sebetulnya yang banyak dari manusia itu tetap gradasi. Jadi tetap manusia itu sebetulnya kalau kita lihat dari luar ya itu manusia itu sebetulnya bergradasi. Jadi maksudnya manusia satu itu pasti berbeda dengan manusia lain ya kan, dan dia menentuhi slot-slot masing-masing. Jadi kayak tersusun dari atas ke bawah gitu. Jadi manusia yang paling atas dengan manusia yang paling bawah. Sebetulnya begitu kalau kita melihat dengan kacamata tasyik ya. Nah makanya kita itu bersaing di antara banyak manusia itu sebetulnya. Kita mau menamati slot yang mana, nah, itu ya kayak mungkin kayak dinamis gitu ya, dalam alam sana itu, alam realitas itu ya. Kita sih sekarang nggak bisa melihat itu, tapi mungkin di akhirat nanti ketika semua wujud itu tersingkap atau mungkin kita akan melihat begitu. Jadi yang dibilang bergradasi itu bukan si individu manusianya. Ya, maksudnya manusianya misalnya dari kecil ke besar. Oh enggak, manusia secara keseluruhan ini bergradasi. Jadi wujud secara keseluruhan ini bergradasi. Jadi wujud itu mulai dari Allah Subhanahu wa taala wujud mutlak sampai wujud yang paling mendekati ketiadaan yang kita bilang kemarin materi awal itu yang masih cuma punya potensi saja
ya kan, jadi belum diciptakan, dia masih kayak belum diciptakan itu, maka masih kayak potensi, jadi dia cuma nggak punya apa-apa selain potensi, itu materi. Jadi materi ini dalam filsafat definisikan sebagai substansi pembawa potensi. Nah, nanti dia punya aktualitas dikit, nah mulailah dari punya sifat-sifat materi yang seperti yang kita lihat itu. Dari kalau sudah punya aktualitas sedikit, maka potensinya untuk menjadi yang lain itu sudah berkurang. Jadi wujud secara keseluruhan itu satu dan bergradasi. Jadi ini kita berada dalam keluarga wujud. Nah, Rasulullah itu berada di level di bawah Allah Subhanahu wa taala. Wujud nur Nur Muhammad itu ya. Ya secara secara materi kita melihat Rasulullah itu ya seperti kita dilahirkan dan seterusnya ya. Kita mungkin nggak melihat itu. Nah, tapi nanti ketika semua tersingkat, silsilah wujud itu tersingkat, nah kita tahu bahwa Allah itu Rasulullah itu dia melingkupi semua dari di bawah SWT. Jadi rahmat Allah itu melalui Rasulullah, baik rahmat takwini maupun tasyri ya, baik sifat rahmat rahmaniyah Allah maupun sifat rahimiyah Allah itu. Rahmaniyah itu yang berkaitan dengan penciptaan, rahmat secara umum ya, yang semua orang dapat, semua wujud mendapatkan, itu melalui Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan al-bait ya. Dan rahmat rahimiyah yang berupa penyempurnaan itu juga melalui Rasulullah. Jadi memang ya mengherankan sebetulnya bagaimana kita itu cuma menyebut namanya, misalkan ya, cuma menyebut mengingat seorang makhluk ya, yang mungkin makhluk kita melihatnya selama ini seperti kita. Dengan itu, dengan cuma begitu kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bukan sembarangan. Dan itu satu-satunya jalan yang secara empiris terbukti paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Orang-orang yang belum mengenal Rasulullah misalkan macam-macam tuh. Kalau kita belajar bagaimana sekarang orang-orang Jepang ya, dalam perang dunia kedua tuh jenderal-jenderal itu begitu jenderal-jenderal Jepang itu kan kayak begitu juga, mereka juga ya orang Jepang lah punya punya giroh yang begitu kuat. Ya enggak mengenal Rasulullah ya susah. Ya laleh mendekatkan diri yang malah menyesatkan. Jadi selain mengaku itu juga tadi itu mengamalkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan mungkin kita agak sulit menerima misalkan bagaimana ujub itu punya pengaruh yang buruk ya. Nah itu kita agak susah itu, kita kalau secara atau apalah ya, paling enggak kita mungkin secara natural akan menganggap ya wujud itu biasa-biasa aja, enggak ada masalah, orang punya baik ya merasa baik, ya apa salahnya kan gitu. Nah ternyata kenyataannya gitu. Jadi kita bagaimana itu coba aja dirasakan ketika kita lagi ujub dan ketika lagi enggak. Nah, yang tahu begitu-begitu itu Rasulullah atau ajaran Rasulullah. Itu jarang itu di mungkin di beberapa tempat ada gitu, saya kira ya. Dari beberapa ajaran misalkan di lingkungan tertentu ada. Tapi kalau kita misalnya katakanlah mengkonstruksi sendiri sistem akhlak kita, kemungkinan besar kita nggak tahu yang gitu-gitu. Ya memang ya belajar filsafat nggak cukup ya, belajar filsafat saja nggak cukup kayaknya gitu. Memang harus ada belajar
akhlak ya untuk sebagai penyempurnaan ruh itu. Terus kemudian diamalkan. Ya kalau bahwa sejauh ini ya dari beberapa banyak banyak buku pelajaran akhlak tuh yang dari Imam Khomeini kayaknya yang ya kayaknya yang paling sejauh ini kayaknya menurut Bapak yang paling bagus. Jadi bu istu liutamima makarimal akhlak kan, memang ujung-ujungnya memang roh tadi itu akhlak. Jadi syariat tetap tapi akhlak ini nggak bisa diperoleh kecuali juga dengan dengan melakukan fikihnya, mengamalkan fikihnya. Jadi 3 trilogi ini nggak bisa dipisah satu sama lain ya, akidah, fikih dan akhlak. Terus diamalkan dan dipelajari secara ya kita kalau nggak salah kalau ya setidaknya kita level minimal mungkin ya alhamdulillah mungkin ya sedikit-sedikit sudah ya, tapi untuk lebih lanjutnya supaya karena dunia ini sebentar ya, di dunia ini nggak lama, waktu kita sebentar, jadi jangan disia-siakan untuk itu. Dan modal yang utama ini untuk untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala itu ya waktu ya, waktu bukan ya katakanlah bukan harta gitu ya. Memang ya ini kelak omongan yang klise ya, semua orang ngomong begitu, tapi memang nyatanya begitu. Jadi jangan menyia-siakan waktu untuk hal-hal yang nggak perlu ya. Yang nggak perlu itu biasanya menghambat ya. Jadi sesuatu itu yang ada kita ini, kalau urusan dengan dekat dengan Allah Ta'ala itu ada 2, kalau nggak menghambat ya menunjang gitu. Nggak ada yang netral. Jadi dalam silsilah wujud itu paling tinggi Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah dan Ahlul Bait. Setelah itu ya berebut dalam gradasi wujud itu. Bersaing dekat-dekatan dengan Rasulullah dan Ahlul Bait. Para malaikat di mana? Para malaikat itu slotnya sudah tetap, nggak tahu di mana itu. Yang pasti di bawah Rasulullah. Kenapa? Karena malaikat itu ya nggak punya nggak punya nafsu amarah, nggak punya syahwat. Dia substansi murni non materi. Kalau non materi itu sudah final, nggak punya non materi, nggak punya potensi dia. Artinya semuanya sudah aktual, sudah selesai. Yang punya potensi naik maupun turun itu manusia. Naik bisa tinggi, turun juga bisa paling bawah. Ya Al-Quran kan begitu ya bilangnya ya. Ya ada di surat Batini misalkan ya, atau di ayat-ayat lain juga ada kan.
masa di mana surat apa Al-A'raf atau apa ya, itu ada juga manusia bisa lebih sesat dari binatang. Iya, gimana? Ada lagi? Ya mungkin udah cukup begitu ya. Baik, kita tutup alhamdulillah dan selawat dan doa faraj alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa tadilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatti'u fi tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.